Please, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 4 akan mendemokan mungkin ya, atau mengilustrasikan mengenai tahapan pengajuan ekstrakurikuler IPA yang berbasis sains trainer. Di sini pemerannya lumayan banyak, yaitu ada kepala sekolah yang diperankan oleh Pak Antonius Triantoro, kemudian wakil kepala sekolah kurikulum oleh Pak Husni Mubarok, wakil kesiswaan oleh Bu Erna Herawati, pembina ekskul oleh Bu Eli Sumarni, guru mapel oleh Bu Munggarani, komite sekolah oleh Bu Neni Casrani, orang tua siswa oleh Bu Dewi Kurniawati. Sedangkan untuk siswa diperankan oleh Bu Rida Yulianti dan Bu Yuli Yuliana. Sedangkan saya sebagai monolog, nama saya Gina Megatera Wijaya. Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, PMPTK IPA mengadakan diklat ekskul IPA selama 6 hari yang diikuti oleh guru-guru IPA. Sebagai tindak lanjut atau realisasi dari diklat tersebut, guru pembina ekskul IPA yang sudah membuat RTL sebelumnya, pembina ekskul mengajak diskusi kepada guru mapel IPA yang ada di sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Uis udah pulang? Udah kemarin. Oh, apa kabar Bu Uis? Baik. Apa saja yang kemarin dilakukan di hotel sampai itu? Ya Bu, kemarin saya ke Bandung ikut diklat tentang pemimpin ekskul IPA. Dari hasil tersebut diharapkan di sekolah kita menindaklanjutnya dengan mengadakan ekskul IPA untuk menampung minat dan bakat siswa. Bagaimana ya? Oh, kalau rencana dari Ibu sendiri seperti apa? Mungkin saya akan mengajukan proposal kepada Bu KS. Pak KS, bagaimana tanggapan Ibu? Oh, saya mendukung Bu. Kalau misalkan nanti ada yang bisa saya bantu, Ibu boleh menghubungi saya. Oh ya, terima kasih. Mungkin saya akan coba membuat proposal dulu dan mengajukannya kepada Pak KS. Ya baik Bu. Saya ke ruang guru dulu Bu ya. Setelah pembina ekskul berdiskusi dengan guru mata pelajaran IPA yang ada di sekolah, pembina ekskul menyiapkan proposal pengajuan ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah. Pembina ekskul menghadap kepala sekolah di ruangan kepala sekolah. Silakan, Uis masuk silakan. Silakan duduk Bu. Ngapain Bu pulangnya dari pelatihannya? Kemarin Pak. Sehat-sehat kan Bu? Alhamdulillah. Kemudian hasilnya seperti apa dari pelatihan seminggu kemarin? Bu, yang di belakang perlu mic nggak? Kedengeran nggak? Kira-kira garis besarnya untuk hasilnya seperti apa Ibu? Iya Pak, kemarin saya diklat tentang pembina ekskul IPA. Hasil dari diklat tersebut diharapkan kita menindaklanjutnya dengan menerapkan atau membuka ekskul IPA. Bagaimana pendapat saya Bapak dan bagaimana pendapat Bapak? Oh, baik, saya terima dulu untuk laporannya. Yang jelas kalau untuk ekskul IPA, sekolah pasti akan mendukung karena itu kan nanti untuk wadah peserta didik menempatkan minat dan bakatnya mereka
dan juga mungkin bisa menghasilkan produk atau sesuatu nanti. Ya, kebetulan saya udah bikin proposalnya Pak. Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Cepat sekali ya buat proposalnya ya Ibu. Udah disiapkan dari Baik. Bandung Pak. Intinya bahwa ini akan menjadi pionir untuk ekskul IPA ya Bu nanti. Yang jelas nanti akan saya pelajari dulu untuk nanti saya koordinasikan dengan kurikulum dan juga kesiswaan Ibu. Mungkin untuk jawabannya secepatnya akan kami sampaikan ke Ibu. Yang jelas untuk sekolah sendiri pasti akan menyetujui. Begitu Ibu. Mungkin minta tolong nanti untuk surat tugasnya disampaikan ke tata usaha untuk laporannya. Nanti akses. Terima kasih Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Baik, terima kasih Ibu Weis. Selamat siang. Selamat siang. Setelah menerima pengajuan program kegiatan ekskul IPA, Kepala Sekolah memanggil Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan untuk berdiskusi mengenai proposal yang sudah diajukan. Silakan Ibu, silakan masuk Pak, silakan duduk, mari. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak Husni dan Bu Irna, karena ada hal yang memang harus segera kita putuskan. Minggu kemarin kan Bu Weis ada pelatihan di GLAD di Bandung berkaitan dengan ekskul IPA dan ada oleh-oleh dari beliau. Ini berkaitan dengan program yang hendak diajukan ke sekolah kita. Intinya bahwa akan mengadakan ekskul IPA. Mungkin ini bisa dipelajari dahulu untuk bagaimana ketentuannya. Kalau saya pribadi itu pasti akan menyetujuinya untuk kegiatan itu. Di sini kalau dilihat dari proposalnya sangat baik sekali Pak. Jadi melalui ekstrakurikuler IPA itu sepertinya dapat meningkatkan prestasi akademik Benar sekali. siswa, dan ini juga merupakan nilai plus untuk sekolah kita supaya melatih berpikir siswa serta mudah-mudahan dapat menghasilkan produk dan itu menjadi ciri khas sekolah kita. Jadi kalau dari segi kurikulum itu akan menambah plus terhadap proses pembelajaran juga. Nah, jadi secara implisit jadi sebagai kurikulum itu sangat baik Pak. Tapi mungkin juga ada tanggapan dari kesiswaan, Mungkin Bu Irna, pertimbangannya. bagaimana kira-kira kalau keadaan siswa kita seperti sekarang ini? Dari kesiswaan itu sangat baik sekali karena sekolah kita belum ada ekstrakurikuler IPA ya. Jadi hanya mungkin untuk ekstrakurikuler IPA itu bukan dijadikan ekstrakurikuler wajib, jadi ekstrakurikuler tambahan saja. Jadi siswa nanti yang mana dipilih siapa yang minat dan punya bakat yang untuk ikut di ekstrakurikuler IPA. Nanti untuk ekstrakurikuler IPA ini nanti saya masukkan ke program wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Kalau saya setuju saja Pak, sangat baik karena ya. Lihat dari proposalnya ini sangat baik sehingga nanti mudah-mudahan anak-anak lebih senang gitu untuk berada di sekolah kita. Baik, artinya Pak Husni dan Bu Erna menyetujui ya untuk kegiatan ini. Ya, dan Masih ada tambahan? saya mungkin akan berkoordinasi dengan Guru peminta mapel, ekskul dan ya. guru mapel juga. Iya. Kalau ada yang dibutuhkan bisa nanti Oh iya, koordinasi. baik. Kalau begitu kita sudah sepakat bahwa akan memulai ekskul IPA ini di tahun pelajaran ini, meskipun agak terlambat tidak masalah. Nanti minta tolong saja ke Bu Irna untuk membuat undangan kepada komite sekolah serta perwakilan orang tua. Untuk waktunya kami serahkan saja kapan nanti dikondisikan. Nanti kita akan sosialisasi dulu kepada komite sekolah dan juga perwakilan orang tua peserta didik setuju atau tidak. Intinya hanya itu saja. Untuk suratnya nanti Pak boleh nanya Pak ya? Itu untuk perwakilan kelas 7 atau kelas 7 saja misalnya atau semua aja 7, 8, 9 gitu. Semua jenjang Ibu supaya nanti ada peserta didik yang lain bisa melihat dan mungkin tertarik ikut gabung juga.
Seperti itu. siap saya laksanakan untuk membuat surat itu. Nanti koordinasi dengan pihak tata usaha. Baik. Mungkin begitu saja Pak Husni dan Bu Irna. Terima kasih atas waktunya dan juga nanti kita mohon dukungannya untuk kegiatan ini. Baik, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Berdasarkan hasil diskusi antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kurikulum serta kesiswaan, dapat disimpulkan bahwa proposal disetujui. 1 minggu kemudian akan diadakan rapat untuk mensosialisasikan program ekskul IPA kepada orang tua siswa, di mana rapat ini akan dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan, pembina ekstrakurikuler IPA, komite sekolah, serta salah satu perwakilan orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada hari ini, yang telah memenuhi undangan yang telah kami sebarkan. Pada hari ini Ibu dan Bapak, kami pihak sekolah mengundang perwakilan dari orang tua kelas 7, 8, dan 9 untuk kami akan mensosialisasikan program kami, program ekstrakurikuler IPA yang pada saat ini Ibu di sebelah saya, Ibu Eis, itu kemarin didiklat di P4TK IPA, dan beliau akan kita akan mengadakan sosialisasi, dan proposal yang telah beliau ajukan sudah kami setujui karena beberapa hari belakang saya kesiswaan, pihak kesiswaan, kurikulum dan kepala sekolah sudah menyetujui. Mungkin ada tanggapan dari Ibu komite dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menanggapi keinginan dari sekolah itu untuk mengadakan ekskul di bidang IPA, itu menurut saya sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena di situ bisa menampung bakat dan minat anak-anak. Jadi anak-anak itu ada kegiatan yang lebih positif lagi, dan mungkin nanti setelah selain bisa menampung juga, itu kita akan mungkin dari kegiatan itu bisa menghasilkan produk-produk yang bisa kita gunakan. Itu seperti itu. Kalau saya sebagai ketua komite mungkin setuju ya untuk diadakannya ekskul kegiatan ini. Tapi sebelum saya menyetujuinya, kalau di sini ada perwakilan orang tua yang berbicara, mungkin kita perlu bertanya dulu ke perwakilan orang tua. Silakan Ibu, ada orang tua yang hadir, tanggapannya. Jadi Bu, yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari orang tua siswa kelas 8. Yang mau saya tanyakan adalah untuk waktunya Bu. Nah, jadi kan sekarang anak-anak pulang sekolah udah sore, udah jam 3. Kalau ditambah ekskul nanti gimana gitu Bu? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Ya betul, memang waktunya itu direncanakan hari Sabtu ya, supaya tidak mengganggu hari efektif belajar siswa. Kan mungkin kalau pada hari Sabtu pagi anak-anak masih fresh, tidak lelah gitu, itu yang diharapkan. Masih ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan orang tua dari kelas 7. Gini Bu, yang mau saya tanyakan itu mengenai biaya.
yang saya akan tanyakan itu mengenai biayanya. Itu gimana? Apakah harus ada iuran per siswa atau gimana gitu? Ya, terima kasih. Untuk menjawabnya, Bapak di sebelah ada Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab berkaitan dengan hal biaya. Pada dasarnya ekskul IPA ini adalah pioner ya, artinya awal untuk nanti bisa kita promosi keluar dan juga mengembangkan minat bakat peserta didik. Artinya ini semua biaya akan ditanggung oleh sekolah untuk nanti pembelian bahan ataupun untuk membeli alat-alatnya, apabila ada yang diperlukan semua akan ditanggung oleh sekolah. Terkecuali nanti kalau sudah berlangsung berapa tahun dan memang ada yang perlu kita bahas, nanti pasti akan kami undang kembali. Seperti itu. Untuk sementara semua beban biaya ditanggung oleh pihak sekolah. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Oh ya, ada tambahannya ya dari kurikulum. Nanti mungkin takut ada pertanyaan. Ada nilainya nggak ekstrakurikuler itu gitu ya? Nanti silakan Pak. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak semuanya, sebagai orang tua, insya Allah jangan khawatir bahwa di dalam ekskul IPA ini akan menambah prestasi akademik siswa dan siswi Ibu Bapak semuanya, karena insya Allah mungkin nanti juga akan disesuaikan materi-materi esensial dan itu akan kita sesuaikan sebagaimana yang ada di proposal, yaitu ada science-planner-nya, kewirausahaannya, sehingga siswa diharapkan dapat menghasilkan produk dan bisa dijual sehingga menambah nilai plus bagi siswa dan sekolah kita. Mungkin tambahnya gitu. Ya. Sudah selesai ya? Jadi semuanya mendukung? Mendukung. Saya juga minta dukungannya kepada Bapak Ibu komite, orang tua yang hadir di sini untuk mendukung anak-anaknya gitu, untuk mengikuti ekstrakurikuler IPA ini. Karena ekstrakurikuler IPA yang akan dilaksanakan di sekolah ini sangat bermanfaat Ibu Bapak. Jadi jangan khawatir ya. Nanti malah anak-anak dididik untuk berwirausaha. Jadi bukan hanya minta-minta saja gitu. Mudah-mudahan mereka bisa menciptakan sesuatu produk yang bisa dijual sehingga bisa menambah penghasilan uang jajan. Jadi tidak harus meminta ke ibu dan bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak. Kita laksanakan ekstrakurikuler ini dengan penuh dengan semangat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat yang sudah diselenggarakan oleh pihak sekolah dan orang tua siswa, dapat disimpulkan bahwa ekskul IPA ini sudah disetujui. Guru ekskul dan guru mapel sudah mendiskusikan mengenai hari dan waktu pelaksanaan kegiatan ekskul, di mana kegiatan ini akan berlangsung di luar jam pelajaran, yaitu pada hari Sabtu jam 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, gimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan ekskul IPA yang pertama ya. Neng Rida. Ya. Pada kegiatan praktikum ini Ibu akan dibantu oleh teman Ibu, yaitu Ibu Nisa. Udah kenal sama Bu Nisa? Ya. Ya. Untuk pertama sebaiknya Ibu absen dulu. Kayaknya hadir semua ya. Siapa itu? Udin. Kenapa si Udin? Kemarin baik-baik aja. Oh iya, ya kita doakan semoga si Udin cepat sembuh ya.
supaya besok-besok bisa dapat belajar kembali dengan kita. Anak-anak, adapun percobaan yang akan kita pelajari hari ini adalah pembuatan sabun ya. Pembuatan sabun itu yaitu bahannya menggunakan minyak bekas. Kenapa minyak bekas? Supaya ini kan limbah ya, limbah. Tapi kita manfaatkan gitu. Jadi lebih ekonomis daripada membeli yang lebih mahal. Jadi daripada dibuang, ada minyak jelantah di rumah, kalian kumpulkan, kemudian nanti kita manfaatkan gitu ya. Boleh bertanya dulu ya. Kalau jelantahnya bekas asin bisa nggak? Ini kan jauh. Ya tentunya bisa aja ya, karena itu juga sama lemak, tetapi harus dibersihkan dulu, mungkin dengan cara disaring ya supaya kotoran-kotorannya hilang gitu ya. Kemudian boleh Ibu lanjutkan ya. Ini masaknya ya, masaknya ini adalah menggunakan NaOH. Kemudian ini ada air ya, airnya tentu harus yang bersih, jangan air yang kotor supaya tidak ikut bereaksi. Kemudian di sini nanti dicampurkan ini di sini ya. Kemudian nanti ini ada pewarna ya, pewarna supaya cairan atau sabun yang kita pakai itu kan, kalau kalian mandi sabun mandi itu kan berwarna ya, warna-warni, wangi juga ya gitu. Kalau yang lebih natural bisa menggunakan pewangi dari bunga-bungaan, misalkan bunga melati gitu ya. Nah ini kebetulan yang ada di pasaran aja biar cepet. Kemudian ini batang pengadu. Kemudian ini nanti untuk mencetak ya, ini gelas ukur. Karena kita perlunya 350 ml aja ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini udah dibagi kelompok belum? Belum. Iya, silakan bentuk kelompok dulu. Sebagian dengan saya ya. Ya, Silakan. sebagian kelompok dengan Ibu Desa, sebagian dibimbing oleh Ibu. Nanti setiap kelompok saya akan berikan LKPD ya, LKPD. Nah ini LKPD-nya silakan. Ini coba dipelajari dulu ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kenapa bukan NaOH yang disiram, Bu? Oh iya ya, ini nggak boleh gitu, nanti ada reaksi kimia, jadi harus air dulu baru kemudian ditambahkan NaOH. Kalau misalkan NaOH dulu ditambahkan air, nanti ada efek reaksi bisa meledak ya. Hati-hati makanya kalau bekerja di laboratorium. Udah dibaca? Udah ya, moga tuh kita mulai praktek ya. Tapi ini di situ ya. Ini karena minyaknya masih banyak gini harus Aja ya. ya. Ini ya, Bu. Pakai ini. Cukup. Kan 300 ml ya. Kalau buat air cukup ya, Bu. Airnya 150 ml air. Air dulu atau minyak dulu? Kalau air bisa di sana, Bu. Ini nggak apa-apa. Nggak ada. 350. Bisa. Pakai apa tuh? Udah. Bisa nggak bisa? Di sini Bu tempat bikin sabunnya ya. Iya. Ini langsung dimasukin ke sini, Bu. Ya. Itu udah 150. Udah. Bu. Gimana cara mengukurnya? Gimana cara mengukur? Ini, Bu, ada garisnya. Ini harus diletakkan di tempat yang rata. Iya. Kayaknya kurang ya, soalnya yang melengkungnya itu ke bawah, jadi melengkungnya harus pas batas ya. Ini cara melihatnya, Bu, harus Ya, yang Tegak lurus. caranya. Sejajar. Jadi nggak bisa dari atas begitu. Iya, dari pinggir. Kalau nggak gelasnya diangkat, Ini bukan lurus. ini IPA ya, cara melihat pengukuran ya. Benda cair yang kohesi atau adesinya yang lebih besar.
Adesi itu artinya apa? Adesi menarik air. Dari dengan antar zat yang sama Ya, atau zat yang berbeda. Jadi Ibu kalau air itu ininya udah ditimbang. ditarik ke Udah. dinding. Iya. Udah. Jadi dia bentuknya akan Cekung. atau cembung. Kalau air cekung. Makanya yang harus diukur adalah Meniskus cekung. cekungannya atau tepiannya itu. Pian. Dasar cekungannya itu ya. Jadi kalau yang kohesinya kuat apa contohnya? Raksa ya, Raksa raksa. ya. Jadi yang dilihat Cembungnya. ya kecemburuan atasnya itu. Nah itu harus dilihat dengan mata yang sejajar dengan Ini udah ditekan Bu. Semuanya? Iya, semuanya. Semuanya sedikit pelan-pelan. jadi ini aspek sainsnya harus dipraktekkan. Sini. Oh, jangan sekaligus. Ganti. Diaduk ya Bu. Ini sambil Bu diaduknya. Apa yang AOH kalau bahasa pasarannya? Soda api. Kenapa disebut soda api? Ya, melunturkan lemak. Karena kalau terkena itu, karena kita lembab itu terbakar rasanya seperti kenapa? Mau dicoba sih makanya disebut soda api. Ibu kok ini jadi anget airnya Bu? Oh iya, ada kan soda api. Harusnya iya. Kalau berurusan dengan Ini diaduk sampai suhunya normal ya, sampai udah normal baru ditambahkan air kayak gitu minyak. ini darurat ya. Nanti ada aspek-aspek sainsnya kita bahas setelah. Bu, saya mau bertanya. Kalau ini kan kata Ibu harus menunggu suhunya normal dulu. Cara melihat suhunya itu gimana? Mengetahui suhunya? Ya memang harusnya pakai termometer Ya. ya, tapi kita pegang aja kalau sekarang masih hangat ya. Panas Bu. Kenapa ya bisa panas? Itu dia udah. Kenapa bisa panas? Iya Bu, kenapa bisa panas? Ada reaksi kimia, ada reaksi isoterm. Jadi ketika NaOH bereaksi dengan air itu akan menghasilkan panas. Jadi kemudian air Kalau jadi bening lagi ternyata Bu. Anak-anak yang sudah minat IPA jangan ragu untuk memberitahu segala hal tentang sains ya. Walaupun bicara di KD nggak apa-apa, justru itu kelebihan anak-anak eskul. Bisa tahu lebih banyak konsep sains daripada yang tidak ikut eskul IPA ya. Beningnya udah bening lagi. Dan kalau misalnya disampaikannya sambil berjalan seperti waktu itu Bapak Ibu belajar tentang arus listrik ketika membuat itu kan lebih masuk ya, lebih enak. Bu, kalau sekarang itu kita membuat sabun cuci atau sabun buat mandi Bu? Ini sabun cuci aja ya, karena kalau sabun mandi itu kan ke kulit lah ya, jadi harus yang lebih lembut. Biasanya kalau untuk sabun yang lunak itu kita menggunakannya KOH, kalau ini adalah NaOH ya, jadi lebih keras. Itu aja dari tidak ada suhunya jadi panas aja itu anak-anak sudah wah sudah tertarik ya. Dan memang harus hati-hati ya benar sebelum praktikum harus dijelaskan dulu prosedur tentang penanganan zat yang digunakan, karakteristik zatnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Itu yang membuat anak-anak senang sains sebenarnya, hal-hal yang tidak terduga, kejutan, baru. Yang sebenarnya mereka biasa di rumah ada padahal, tapi Harus membuat dulu. Nah, boleh Oh, sekarang begini dicampurkan. oh iya sudah dingin. Oh, sangat
Awat satu. Udah bisa belum? Itu normal saat air mendingin, sudah mendingin, udah. Coba cek ya, ini lebih ya. Sedikit ya. Gelasnya yang awat. Ya boleh dimasukkan ini. Ya, dikit. Ke sini. Oh, mau disisain aja nanti. Itu aja diaduk dulu kelebihan dikit. Gimana? Prosedur selanjutnya gimana, Bu? Ditambahkan minyak, tapi ini katanya minyaknya berlebih sedikit, jadi dituang dulu. Nah ini kan ukurnya harus benar ya. Lihatnya harus dengan mata yang ada depan lagi ya. Nah, Ada ini betul. Tidak boleh dari samping, dari tidak boleh atas, itu nanti. apalagi dari belakang nggak kelihatan. Udah yang ada. Udah cukup. Ya. Ini Bu sedikit-sedikit ya. Ya udah dituangin aja. Ini proses pengadukannya sampai lumayan lah ya gitu, sampai adonan berubah tidak encer lagi. Soalnya kalau disebut bar ada di LKPD jumlah waktu dihitung waktunya ya, dihitung ya. Ya, tolong siswa yang lain menghitung waktunya, waktu pengadukan nanti barangkali berubah wujudnya itu berapa menit? Ya Bu, ini. Gitu. Ini yang dicampurkan apa tadi? Kita isi ininya dulu ya. Ditambah sama Tapi kan kita sekali menit perbedaannya apa? Ya pemirsa ya. Ini karena pengadukannya cukup lama, sekitar 20 menit, jadi pre-memory aja. Nanti setelah mengental nanti rencananya mau dicetak ke sini. Tinggal lanjut ya, warnanya. Oh iya, lewat ya. Karena sabun yang kita gunakan itu biasanya kan ada pewarna dan pewangi. Di sini kita gunakan Essence sebagai pewarna dan pewangian. Strawberry. Bu, ini masukin sekarang? Iya boleh. Kenapa ini? Ini gimana, Mas? Wangi nggak? Wangi. Biasanya wangi. Nggak dicium. Sabunnya apa masih mau jelasin? Di ini aja. Cium saja. Ya udah cukup. Ini Mbak kimia apa? Wangi bu. Ini wangi nggak? Dia mau wangi. Wangi nggak itu? Iya bu. Yang jadi wangi ini Bu. Kalau anak-anak apa ini kira-kira kadenya yang kita sini? Campur. Ya udah, ini
kalau diaduk terus mengental, kemudian kita cetak di sini. Untuk menjadi sabun yang padat dan keras itu memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Kita simpan di tempat yang agak dingin, baru nanti mengeras gitu. Simpan aja dicetakan, nanti saya lihat 2 minggu lagi kan. Kalau nggak keras, kalau nggak keras saya panggil lagi. Perlu ditambahkan Nggak keras nggak lulus. Ya, ditambahkan apa? Yang kurang apa? Kalau nggak keras? Gampang keras. ngaduknya aja Bu sampai sampai kental gitu. Oh gitu. Enggak, nanti mengerasnya pasti mengeras kan? Pasti mengeras. Sabun cuci batang. Bu, ini mengaduknya boleh pakai mixer, Bu? Boleh. Ya nggak apa-apa, anak-anak kan bisa begitu ya banyak. Boleh nggak pakai mixer? Boleh nggak pakai mixer? Mixernya susah dibersihkan, Nak. licin. Ya dicoba aja, ini licin dah. Licin. Ya sudah. Kalau licin gimana? Bapak mau dicetak aja, nanti mau dibawa pulang. Ya, Kantor. Ayo silakan dicetak dulu. Bu, ini udah bisa dicetak, Bu. Oh, dicetak. Kata ibu mau dicetak. Tapi udah bisa dituang nggak? Udah bisa. Atau kalau belum ya? Ya Bu, saya aduk dulu aja ya sampai kental. Misalnya ada yang perlu di Ya. sebagai model boleh. Sebagai model sabun. Satu aja kurang ke Ini situ. Coba. Ini bentuknya boleh bebas ya Bu ya? Boleh, boleh warnanya. Nanti dicental dulu. Nanti saya aduk, lanjutkan aduk ya Bu ya. Ya. Sambil nonton yang berikutnya. Ya. Udah ya. Sekarang kalian isi LKPD-nya udah? Udah. Ya udah. Dipresentasi. Kalau gitu kita akan dibacakan ya. Dibacakan coba ke depan. Angkat aja ya. Kami kelompok 1 yang melakukan percobaan. Ternyata di sini sabun apa? Kita kan tadi mau membuat sabun. Di sini ternyata di sini suhunya naik. Nah, kenapa ini suhunya naik? Tadi kata teman-teman itu karena terjadi reaksi kimia. Terus ini supaya apa? Supaya sabunnya ini menjadi lebih bagus, jadi kita kasih warna ya. Warnanya ini digunakan di sini. Warnanya ini apa? Warna merah ya. Terus ternyata kita tadi bekas di lantai. Setelah ditambahkan dengan pewarna essence, ini juga ada jadi wangi. Jadi bau di lantainya jadi tidak ada. Jadi berubah menjadi wangi strawberry ya. Jeruk ya, jadi berubah. Nanti ini apa akan kami tuang ke sini dibentuk jadi sabun. Nah, nanti setelah pengamatannya buat pengamatannya boleh kalau yang lain sama apa? Pengamatannya apa tadi? Untuk langkah kerjanya di sini langsung aja ke pengamatan ya, langsung aja ke pengamatan. Nah, untuk bahan-bahannya tadi kan ada NaOH, terus dicampur sama H2O, terus sama minyak pertama. Terus lama prosesnya itu 20 menit pengadukannya gitu. Terus perubahan wujudnya itu dari awalnya kan mencair, terus mengental. Nanti sudah mengental baru bisa dituang seperti itu. Ya, kita beri aplaus dulu buat kelompok yang udah tampil. Terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Nanti dulu aja. Ya, duduk aja. Neng, duduk aja, Neng. Kalau Jail bisa pakai nama artis ya. Tadi mau saya bilang Kokom nggak mau. Katanya nama asli aja. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak dari sini? Dari percobaan yang udah kalian lakukan? Menyenangkan?
Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencoba melakukan eksperimen-eksperimen yang lain dengan bahan yang tersedia di sekitar kita gitu ya. Mungkin Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat untuk mengakhiri ini. AKPD-nya udah dikumpulkan ya. Ini nanti Ibu periksa, nanti Ibu nilai. Untuk mengakhirinya silahkan kita berdoa lagi, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Enggak, yang Rida mangga dipimpin. Kita melaksanakan praktek hari ini sebelum pulang, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Ya. Sebentar ya sebelum keluar, tolong dibereskan dulu alat-alatnya. Ya. Memberikan motivasi dan gambaran terhadap prosedur dan langkah-langkah pengajuan ekskul IPA di sekolahnya masing-masing. Selain dari itu, dari manfaat ekskul IPA yang nantinya akan ada di sekolah, itu bisa dilihat tadi dari dalam drama, yaitu anak-anak bisa menjadi lebih tertarik, kemudian produk yang dihasilkan juga bisa berguna untuk diri sendiri ataupun bisa memiliki nilai jual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.